Baik, kita kembali lagi di Jalan Dakwah BTV. Seperti janji saya tadi, kita akan melanjutkan tausiah dari Ustadz Zaki Mirza. Kita akan dengarkan sama-sama ya untuk tema kita bersahabat dengan Al-Quran. Nah di segmen ini akan ada subtemanya yaitu kemuliaan membaca dan memahami Al-Quran. Seperti apa manfaatnya? Langsung aja ya. Jangan lupa nih siap-siap disimak baik-baik karena nanti di segmen ini jamaah yang hadir di Masjid Al-Khairiyah bisa berkesempatan bertanya langsung. Saya kasih kesempatan untuk 4 penanya. Langsung saja kita dengarkan tausiah dari Ustadz Zaki Mirza. Silakan Pak Ustadz. Siap, terima kasih Bang Bendu. Ya. Lanjut, Bu. Bu. Berkah. Oh mantap, makin kinclong aja ini. Baik, saya mau cerita. Nanti tinggal Ibu ambil hikmah dan kesimpulannya ya. Tahun 2007. Dulu masih ada almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Saya ditelepon, Ustadz Zaki, ini ada salah satu TV swasta minta lu yang datang, gue nggak bisa. Nah, dulu Uje itu percaya dengan teman-temannya yang masih muda diangkat. Subhanallah, beliau orang berkah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya datang ke sana, ternyata ada seorang guru ngaji yang sudah meninggal dan sudah dikubur 7 tahun. Berapa tahun Bu? 7 tahun. Ada pelebaran jalan di daerah Tangerang. Ibu kalau pernah dengar Kresek, daerah Kresek ya. Suaminya masih ada dan suaminya masih sendiri. Susah loh Bu nyari suami yang istrinya wafat nggak mau nikah lagi. Betul nggak? Kalau perempuan kuat menjanda puluhan tahun. Kalau laki-laki, kalaupun dia keluar air mata, laki-laki istrinya wafat, air matanya air mata? Sono dong ngomongnya, jangan sini. Saya belum buaya, saya masih biawak Bu. 7 tahun Bu, ditinggal istri. Saya tanya, Bang, abang belum nikah lagi? Sedih. Jadi ingat istrinya. Ya Allah. Dia bilang apa? Ustadz, gimana saya bisa berpindah hati dari seorang istri yang sangat soleha? Gimana saya bisa move on dari seorang istri yang tiap hari di saat saya tidur di sepertiga malam dia bangun ambil wudhu, dia ngaji dengan Qur'annya Ustadz. Ketika diangkat jenazahnya karena ada pelebaran jalan Bu, ya Allah, suaminya sampai cerita, saya kaget Ustadz, dibungkus dari jauh dilihat ini kok nggak ada berubahnya, kotor wajar, ketika dibuka mau diganti kain kafan masih dalam keadaan utuh, jasadnya, kain kafannya nggak ada yang sobek Bu, cuma kena tanah aja. Jasadnya subhanallah Ibu, matanya tetap ada, hidungnya ada, gigi-giginya pun masih ada. Bahkan yang hebat, senyumnya masih seperti pertama kali jasadnya dimasukkan ke dalam tanah. Saya pikir ini orang luar biasa. Saya lihat rumahnya biasa Bu. Ya Allah, nggak ada apa-apa, cuma lemari dari kayu, piringnya piring kaleng. Lantainya Bu, ya Allah, Ibu suka lantai yang dipelur pakai semen, tahu ya? Sebagian masih dari tanah. Ya, kalau ya supaya licin pakai kelapa kan pakai dipel. Ya Allah. Itu pas saya datengin, ya Allah rumahnya begini doang. Saya tanya, Bapak istrinya selain ngajar ngaji, Ustadz, sehabis subuh dia cium tangan saya, dia bilang apa? Ayah, aku ke pasar dulu ya mau belanja. Ternyata kalau pagi dagang nasi uduk Bu. Dagang nasi uduk, jam 8 selesai, dia rapi-rapi, gelar tikar ala kadarnya, tikar pandan tuh, yang udah pada sobek-sobek gitu Bu. Anak mulai berdatangan, dia bilang apa? Setelah dagang nasi uduk, ayah kita ada rezeki sedikit, kita makan ala kadarnya ya. Selebihnya boleh nggak kalau ibu beliin Al-Quran buat anak-anak yang mau ngaji yang Al-Qurannya udah sobek. Ya Allah Bu, 6 amalan sudah diamalkan. Ya dia baca, ya dia mengerti, dia amalkan sama suaminya, jadi wanita soleha, dia menghafal juga, dia bersedekah juga. Itulah tadi yang di awal kita baca, Allahumma rahamna bil.
Nggak bakal ketuker Bu orang yang akrab sama Al-Quran, yakin. Saya, Bang Bedu, pemirsa BTV kita semua, minimal kalau kita belum bisa baca, kita belum ada waktu ngelihat artinya, ada rezeki sedekah Bu. Berapa sih Al-Quran sekarang? 50.000 ada, 100.000 ada. Belilah 1-2 bawa ke pesantren, sedekahin. Minimal kalau kita lagi tidur itu Al-Quran dibaca sama santri, kitanya tidur tapi kan pahalanya nyampe ke kita ketika dibaca. Betul Ibu ya? Itulah manfaat dengan Al-Quran. Dan begitu banyak cerita-cerita yang lain Ibu tentang orang yang memuliakan Al-Quran. Kita udah banyak dosa, bener gak? Al-Quran jarang kita muliakan. Sebagai anak kita masih sering bikin dosa, durhaka, ngelawan sama orang tua. Sebagai istri masih melawan sama suami. Sebagai suami masih sering bohongin istri. Maksudnya berdua Bang, berdua kan suami. Saya pikir saya doang suami yang bohongin istri. Ternyata kita berdua. Berdua. Saya jadi mau tanya deh, ya. Jujur Ibu ya, lebih banyak istri melawan suami apa suami bohongin istri? Istri melawan suami. Kayaknya dia doang nih yang jawab begitu ya. Lebih banyak apa Bu? Lebih banyak apa Bu? Melawan. Lebih banyak istri melawan suami. Istri melawan suami. Kayak menyesal Pak Ustadz, kayaknya ibu ini menyesal. Iya, ibunya jadi sedih lagi. Ibu suaminya udah nggak ada ya? Ibu suaminya masih ada? Oh masih, Masya Allah. Mudah-mudahan suaminya sehat, ibunya juga sehat. Kita nih Bu udah banyak dosa ya. Paling enggak ya Allah, amal Quran. Kita mau ngarepin apa lagi sih mati? Betul nggak Bu? Suami katanya doang lu sehidup semati. Kita mati dia mau hidup. Iya nggak? Nggak ada yang nemenin kita Bu kecuali 7 amalan. Satu diantaranya adalah keakraban kita dengan Al-Quran. Maka muliakanlah Al-Quran kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Allah akan muliakan hidup kita dunia akhirat. Oke, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang saatnya kita akan kasih kesempatan jamaah untuk bertanya. Oke, siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Kita tarik mata orang dulu. Sebelah mana dulu nih? Yang sebelah kiri apa kanan dulu nih? Enaknya nih. Kiri kanan kiri. Kiri ini. Oke. Kiri saya. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati dari Mahjis Taklim An-Narawi, Cibinong, Bogor. Ya. Boleh saya pantun? Cakep. Cakep. Spesial buat Bang Bedu. Buat saya. Oh saya enggak. Oke. Main dadu di dalam nampan. Cakep. Bang Bedu emang orangnya tampan. Tapi sayang. Kenapa? Banyak istrinya. Sorry. Atuh. Ini masjid atuh. Itu istri saya cuma satu. Enggak, istri saya satu Bu. Emang itu ada rencana. Rencana. Keceplosan. Rencana mau yang ketiga, keceplosan. Enggak, Abang, saya ada rencana satu-satu aja Bu gitu. Rencana saya satu aja karena mengurus istri tuh nggak mudah Pak Ustadz. Betul. Memuliakan istri tuh nggak gampang. Mengurus istri-istri? Istri. Oh istri. Is adalah tiga. Istri adalah tiga. Ya, terima kasih buat bantunya ya. Ana juga, Ana ada. Cakep. Beli ketupat di warung Bang Kodir. Cakep. Beli belati pakai baju batik. Cakep. Sekian banyak ibu-ibu yang hadir. Ya. Ibu Susilawat yang paling cantik. Alhamdulillah. Aduh ngapun. Sekarang pertanyaannya. Begini Pak Ustadz, saya punya anak yang masih tahap belajar. Ya zaman sekarang ya anak memang sih dia pasti yang diiniin HP. Diiniin? Yang dilihat lah itu. Ibu kan dilihat? Kan dilihat HP? Yang diutamain kayaknya HP gitu belajarnya. HP mulu ya. Dan kita sebagai orang tua berharap anak tuh
membawa kita ke surga Hmm, untuk menjadi penghafal Al-Quran. betul. Amin. Pertanyaannya, bolehkah kita memaksa anak untuk sekolah tahfidzul Quran walaupun anak itu menolak? Oke. Pertanyaan yang luar biasa. Ini memang Luar banyak biasa. dihadapi oleh kedua orang tua. Banyak orang tua ya Iya. menghadapi situasi seperti itu. Bagaimana cara menghadapi anak yang menolak untuk Oke. diajak masuk sekolah tahfidz Quran? Iya. Itu kan Bu pertanyaan Ibu? Iya. Oke, itu aja? Yang itu aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Kumkum ke Cibatu. Cakep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gitu doang. Bagaimana Pak Ustadz? Harus dicari sebabnya dulu. Kenapa itu anak menolak? Teman saya psikolog anak, dia bilang rata-rata anak itu menolak karena selama di rumah tidak mendapatkan contoh suri tauladan dari bapak dan ibunya. Bagaimana dia tertarik dengan menghafal Al-Quran kalau bapak ibunya sendiri nggak akrab dengan Al-Quran? Bapaknya pergi pagi pulang pagi, ibunya sekali di rumah ngerumpi mulu. Nah, namanya juga gosip, digosok makin sip. Anak itu jangan cuma diperintah, tapi harus dikasih contoh. Itu kuncinya Bu, ya. Jangan kamu ngapain? Nonton TV. Mana remote-nya? Ah, ngaji. Ngaji, anaknya ngaji ke masjid. Ibunya megang remote. Perlu contoh anak, jangan salahin anak kalau ibu dia sering marah-marah, emosian karena ngelihat ibunya juga emosian. Makanya kalau marahin anak jangan pakai kata-kata kasar. Doain. Pakai doa kalau marah. Itu. Lebih baik ya. Doa. Marah pakai doa. Contohnya kalau marah pakai doa itu Pak Ustadz. Contoh pakai doa. Kamu dasar anak solehah. Karena ibunya solehah. Soleh. Oh iya benar itu Pak. Iya. Saya dasar anak soleh. Mama doain jadi presiden kamu. Itu. Mama doain kamu jadi anak yang pinter, hafal Quran. Ya gitu. Betul. Ya Allah, itu ada orang tua nggak saya di Cilegon Bu. Kalau marah sama anaknya Bu, Mama doain kamu ya jadi imam Masjidil Haram. Ya Allah, sekarang hafal 30 juz Bu. Lagi ikut seleksi di Saudi. Wah. Jadi didoain yang baik-baik Bu. Jangan pakai emosi. Orang kalau udah emosi mah kehilangan akal ya. Yang berikutnya, ibu bilang sama suami, contohin buat rajin baca Al-Quran di rumah, ajak anak. Itu tidak akan pernah bisa seorang anak mau ke pesantren Al-Quran kalau tidak kita yang mengenalkan Al-Quran. Ibunya cuek, bapaknya cuek, nggak pernah ngedoain. Beruntung kalau anak ibu mau ke pesantren. Kenapa? Tidak ada yang dibawa mati oleh kita kecuali doa dan hafalan Al-Quran dari anak kita. Ibu punya anak 3. Pak Ustadz, apa kita kudu paksa? Introspeksi diri dulu. Jangan nyalahin anak kalau dari kita aja nggak berusaha untuk mencintai Al-Quran. Ibu kalau bisa bangun tidur, anak belum bangun, bangunannya pakai Al-Quran. Itu ya. Itu salah satu cara. Salah satu gitu, cara Ibu Bu ya. ya. Ada caranya. Tadi caranya adalah dengan kasih sayang, pendekatan. Kasih, betul. Kasih Dengan contoh kasih paling penting ya. sayang. Iya. Didoain Bu, didoain jadi anak soleh. Ibu kalau emosi itu udah istighfar aja Bu, Ya. Astagfirullahaladzim gitu. Oke, baik. Kita ke pertanyaan berikutnya. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Ada yang mau? Silakan sebelah sini. Boleh. Ya, oh Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yeni dari Majelis Taklim Al-Hidayah Purwakarta Istimewa. Masya Allah. Ini istimewa. Iya, siap. Siap. Pak Ustadz tadi dari Bogor Cibinong memberikan pantun Ya. ke Bang Bedu. Bangka. Bedu, ya. Bang Bedu. Kalau saya dari Purwakarta mau langsung ke Pak Ustadz. Silakan. Iya, Mangga siap. atuh. Iya. Langsung ke saya. Pantun Iya. ya Bu ya. Ya Allah.
sendal jepit, sendal merek Swallow. Iya. Oke, cakep. Iya. Ustadz Zaki Mirza mirip seperti Adilow. Gantengnya seperti Adilow. Alhamdulillah. Andilo mana yang ini? Perasaan kalau Anilo agak sipit ya. Putihnya dengan ini Hidungnya. Mungkin Jackie Chan kali, Jackie Chan Bu. boleh. Saya balas lagi pantunnya. Cakep. Burung perkutut, burung merpati. Cakep. Itulah nama-nama burung. Saya nyari nggak nemu. Silakan Ibu. Ini pertanyaannya Pak Ustadz begini. Oke. Dalam era digital sekarang, Siap. ya, semua orang harus rata-rata mempunyai handphone Oke. dan juga mengaji Al-Quran itu, ya, ada yang dari HP. Apakah lebih baik mengaji melalui handphone atau Al-Quran? Iya. Sedangkan Al-Quran itu kan suci, tidak boleh dibawa ke tempat najis ya. Kalau HP, dalam HP ada aplikasinya Al-Quran, apakah bisa dibawa ke toilet atau tidak? Mohon penjelasannya yang sejelas-jelasnya. Mohon penjelasan yang sejelas-jelasnya. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Terima Bu. kasih, sekian saja. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Handphone. Ya. Mushaf Al-Quran. Mushaf. Karena ada Al-Quran digital dalam bentuk Betul. handphone. Ada aplikasinya kan. Dibawa ke toilet. Oke. Tempat najis tuh Pak Ustadz. Gimana tuh? Ini di dalam handphone ada aplikasi Al-Quran. Boleh dibawa. Ini fatwanya Syekh Yusuf Qaradawi, seorang ulama fikih dari Mesir. Boleh dibawa ke dalam toilet dengan catatan aplikasinya tidak dalam keadaan terbuka. Ibu kalau sudah buka handphone kan ditutup tuh back ya, tampilan utama, atau dihilangin dulu, di scroll paling tampilan utama dihilangin boleh. Terus MP3 murotalnya tidak dalam keadaan didengar baik langsung atau melalui headset, betul-betul tertutup. Kenapa? Sama di Al-Quran ada, di handphone ada Al-Quran. Di kepala kita kan ada hafalan. Ibu hafal nggak Al-Ikhlas? Hafal. Adanya di mana hafalannya? Di sini. Ibu masuk ke toilet, masa handphonenya harus dilepas? Kan bawa aja ke dalam. Masa iya ibu masuk ke toilet, pala ibu harus dicopot? Ibu mau kemana? Mau ke toilet. Kenapa? Ada Al-Ikhlas Pak Ustadz, copot dong. Iya, pas udah balik ke toilet diambil palanya, beda tukar pala orang. Pala orang lu. Itu namanya kias, contoh ya supaya paham. Jadi ditutup saja. Nah tadi ngobrol sama Bang Bedu, Ustaz, gimana kalau tiba-tiba misalnya alarm azan atau ada Al-Quran, ringtone-nya Al-Quran. Makanya ibu jangan Al-Quran dijadikan ringtone. Khawatir lagi di toilet ada yang nelpon, ibu pusing sendiri. Mana pas yang keluar ayat kursi lagi. Ya, handphone nada deringnya biasa aja. Kemudian di close semuanya, dihapus, dan MP3-nya sedang dalam keadaan tidak dibaca murotalnya. Gitu Ibu ya. Sekarang gini misalnya, Ustadz, saya ada aplikasi Al-Quran. Baiknya kalau baca itu gimana? Ibu tetap usahakan bawa Al-Quran bentuk mushaf. Tapi kan Pak Ustadz, saya matanya udah payah Pak Ustadz. Masa Al-Quran yang segini-gini saya bawa kemana-mana Pak Ustadz? Nah, kalau di digital kan bisa dibesar-besar itu Pak. Betul. Kalau ibu Al-Quran agak merepotkan, nggak apa-apa.
baca dari handphone digital, baca Al-Quran, di rumah tetap harus ada rutinitas baca Al-Quran dari mushafnya langsung, diimbangin lagi dengan bersedekah Al-Quran. Baik. Aman Bu Yeni ya? Siap. Jadi jelas Bu Yeni ya? Oke Bu Yeni? Siap. Next penanya, silakan. Wih, langsung bangun. Iya benar, silakan. Iya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi dari Majelis Taklim Al-Hidayah Purwakarta. Iya. Izin bertanya Pak Ustadz. Siap. Ada bacaan Al-Quran yang bisa mengabulkan keinginan kita. Contohnya misalkan ibu hamil ya Pak, pengen anaknya ganteng kayak Mas Bedu gitu. Alhamdulillah. Biasanya suka mengamalkan surat Yusuf gitu. Surat Pak. Yusuf. Terus kita pengen harta yang berlimpah, terus mengamalkan surat Al-Waqiah. Sebenarnya benar nggak sih Pak itu? Oke. Yang kedua, apakah sesuai dengan ajaran Nabi? Oke. Demikian pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa surat yang bisa mewujudkan keinginan kita kalau kita membacanya. Apalagi kalau buat ibu hamil, jika pengen anaknya ganteng seperti Nabi Yusuf, ya kan baca surat Yusuf. Kalau pengen kaya, baca surat Al-Waqiah. Atau banyak surat-surat yang lain yang ada kaitannya dengan keinginan dan mimpi-mimpi kita atau harapan kita Pak Ustadz. Apakah itu ada dan bagaimana dalam Islam, apakah itu yang diajarkan oleh Nabi? Oke. Boleh dijawabin nanti Pak Ustadz ya. Jangan Siap. sekarang, mungkin juga jamaah penasaran apa sih jawaban dari Ustadz Zaki Birja. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV.